Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudari dimanapun berada. Kembali bersama dengan program Morning Call dari Departemen Perkes GPIB pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Saya Pendeta Henry Victory Sihasale, melayani di Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kalianget, Sumeneb, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk menaatinya, setia kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu telah mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa itu telah mendebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan saat ini, Tuhan mau menyampaikan kepada setiap kita bahwa sejak dari masa perkabaran Injil, yang namanya penghambatan atau pertentangan itu selalu ada. Bahwa setiap berita keselamatan yang datang dari Allah itu tidak luput daripada tantangan. Bahkan ketika berita keselamatan itu
tidak hanya meliputi kita sendiri, tapi juga meliputi sesama kita, bahkan sebangsa kita. Sebagaimana yang terjadi pada Paulus. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu itu. Pengharapan Israel adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Pengharapan Israel adalah juru selamat yang dianugerahi oleh Allah untuk mengangkat Israel. Dan pengharapan ini dalam keyakinan Paulus dan orang Kristen Yahudi lainnya sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Namun tidak semua yang menerima itu. Tidak semua. Banyak orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Tapi itu tidak membuat Paulus putus asa. Bahkan ketika dia harus ada di Roma sebagai konsekuensi daripada perlawanan yang dilakukan oleh saudara-saudara sebangsa di Yerusalem, yang membuat ia ditangkap, dianiaya, dan kemudian dikirim ke kota Roma. Ia tidak kapok dalam menyampaikan kepada saudara sebangsanya, orang-orang Yahudi yang ada di Roma, bahwa keselamatan dari Allah itu sungguh telah ada. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memperjuangkan pengharapan dari bangsanya. Apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi idealisme dari orang Yahudi, Paulus mengangkat itu dan menyatakan itu dan konsisten terhadap itu. Meskipun banyak dari saudara sebangsanya yang menentang dan melawan ia, tapi ia tidak pernah putus asa. Ini adalah satu keteladanan dalam konteks kita saat ini sebagai anak Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahwa idealisme, cita-cita bangsa kita adalah idealisme dan cita-cita kita juga. Sebagai anak Tuhan, marilah kita konsisten. Sebagai anak Tuhan, marilah kita turut berpartisipasi, bahkan proaktif dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi negeri ini agar tiba pada cita-citanya yang telah dirumuskan saat negeri ini dimerdekakan 75 tahun yang lalu. Menjadi masyarakat yang adil, rakyat yang makmur, rakyat yang berdaulat, dan rakyat yang damai. Bukan tanpa alasan mengapa gereja terus boleh ada di negeri kita yang tercinta. Meski kita tidak luput dari banyak tekanan dan tantangan. Meski kita tidak luput dari banyak praktik-praktik yang intoleran. Tapi itu tidak membuat kita membenci negeri ini. Tapi justru kita semakin mencintainya. Seperti Paulus yang tetap konsisten dalam mencintai bangsanya. Dan dalam cinta itu kita mau bersama untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Hidup di dalam idealisme, hidup di dalam cita-cita, dan senantiasa berserah pada Tuhan, pada kasih karunia-Nya yang akan menolong kita dalam mewujudkan semuanya itu. Damai sejahtera Kristus beserta kita senantiasa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah. Di dalam kasih-Mu kami boleh hadir bersama saat ini. Di dalam ruang virtual yang telah Tuhan sediakan, kami boleh bersama menerima dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini pun kami boleh bersama memohonkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kiranya pimpinan dan hikmat Tuhan senantiasa hadir
dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan, di mana kami adalah bagian di dalamnya, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 beserta dampak-dampaknya. Tuhan tolong agar kiranya kami bertahan sampai pada kesudahannya, agar kiranya semua kami dalam pertolongan Tuhan tetap boleh dapat terpelihara dengan baik, dan Tuhan memimpin, memberkati setiap usaha dan upaya dari semua kami Tuhan, untuk dapat lepas keluar dari masalah ini dan menyertai saudara-saudara kami yang sakit, menyertai saudara-saudara kami yang berduka, dan memimpin gereja Tuhan untuk setia dalam menjadi saluran berkat, dan memimpin setiap anak Tuhan untuk boleh menaruh segala partisipasi, untuk boleh memberi diri dalam membangun bangsa dan negara menuju apa yang telah dicita-citakannya sejak awal berdirinya, dan juga menyertai seluruh umat manusia di dalam bersatu menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang adil, dan kehidupan yang sejahtera, dan memampukan semua kami untuk dapat menghadapi pandemi COVID-19. Dan Tuhan berkenan untuk mengakhirinya pada waktu yang telah Tuhan tentukan, dan berkenan untuk membuat kami bertahan sampai pada waktu tersebut. Dengan segala dampak yang muncul akibat pandemi ini, Tuhan, kami mohon, berkenanlah agar kami senantiasa tetap terpelihara oleh damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Sampai ketemu.